Dengan gugupnya karena tidak percaya, Hanso menanyakan kenapa Pak Moon mengunggah foto Yeonseo. Hanso melacak IP yang mengunggahnya dan alamatnya mengarah ke sini. Pak Moon menyangkalnya dengan menjawab jika tempat ini dekat dengan kantor dan penuh dengan kamar bujangan. Banyak rekan kerja kita tinggal di sini. Tapi tiba-tiba Yeonseo datang bersama Pak Shin dengan mengatakan kenapa Pak Moon datang ke rumahnya malam itu. Kemudian Yeonseo menunjukkan rekaman CCTV-nya yang membuat Pak Moon hanya terdiam. Lalu Pak Moon pun mulai menceritakan dari awal kenapa dia sampai melakukan itu. Setiap melakukan wawancara, dia selalu diremehkan karena dirinya bukan lulusan dari universitas yang terkenal. Sehingga ia mencoba memalsukan ijazahnya dan ternyata diterima. Lalu waktu itu, ketika melihat artikel tentang perekrutan tidak adil, Pak Moon merasa gelisah. Namun dirinya lega karena targetnya adalah pegawai tahun 2022. Lalu ketika yang diselidikinya dari tahun 2020, dirinya mulai terbebani. Saat itulah dia melihat Pak Daewon dan Yeonseo terlihat dekat. Dengan pikiran itu, Pak Moon mengkambing hitamkan Yeonseo dengan mengupload foto Yeonseo dan Pak Daewon yang memasuki apartemennya. Pak Moon akhirnya lega karena perhatian itu malah tertuju kepada Yeonseo. Tapi tim audit malah menemukan berkas pada tahun 2020. Sehingga waktu Pak Moon sedang membawa berkasnya, dia merekayasa seolah Pak Moon dihadang oleh para gangster. Setelah menceritakan itu, Pak Moon hanya meminta maaf dan bersujud di hadapan mereka. Masih di malam yang sama, Pak Shin, Hanso, dan Yeonseo masih menyelidiki berkas-berkas itu. Sampai di mana Yeonseo menemukan jika nilai Bu Jung Hee-yong berbeda. Mengetahui hal itu, paginya Pak Shin langsung menemui Bu Jung dan memberikan buktinya. Dengan begitu, kasus tentang perekrutan tidak adil pun ditutup. Dengan Yeonseo tidak bersalah, sedangkan Pak Moon dan Bu Jung dipecat karena melakukan kecurangan. Shin berpindah ke Pak Shin yang menerima telepon dari Hanso. Hanso mengatakan jika ada masalah besar, yang membuat Pak Shin langsung menemuinya. Ternyata Bu Jung mencoba bunuh diri dan dilarikan ke rumah sakit. Kemudian, Pak Shin pun menemui Pak Presdir. Pak Presdir pun menanyakan kalau Pak Shin mewawancari Bu Jung dengan cara memaksa. Pak Shin pun menjawabnya itu tidaklah benar. Lalu, Pak Presdir melanjutkan, mereka mengancam melibatkan media, dirinya sulit untuk menghentikan mereka. Oleh karena itu, dirinya harus melakukan audit Pak Shin. Pak Shin pun diaudit oleh tim audit eksternal, di mana Bu Seo Hae-jin menanyakan beberapa kasus ke belakang. Pak Shin pun menanyakan, kenapa Bu Seo menanyakan kasus-kasus sebelumnya. Dengan tegas, Bu Seo menjelaskan, Pak Shin terlalu memaksakan dirinya dengan rasa tanggung jawabnya, bahwa Pak Shin harus menangkap tikus. Pak Shin terlalu memaksakan diri. Itu sebabnya, sebelumnya, Pak Shin menyadarinya. Pak Shin menyiksa dan melecehkan targetnya. Pak Shin pun menjawabnya, jika merekalah yang melakukan kesalahan dan berusaha menutupinya. Cukup pintar dan tidak tahu malu. Beberapa hal harus dilakukan untuk menangkap mereka. Lalu, Bu Seo memberikan berkas yang sudah dibawanya, yang mana itu adalah informasi konstruksi Baeon, Kim Man-so. Melihat itu, Pak Shin hanya terdiam. Ternyata 2 tahun yang lalu, ketika Pak Shin menjadi manajer tim audit di perusahaan konstruksi Baeon, ia melakukan audit dengan metodenya sendiri. Sehingga seseorang yang diaudit itu merasa frustasi dan melakukan bunuh diri. Itu membuat Bu Seo khawatir. Jika seperti ini terus, akan ada hal yang serupa terjadi. Di kantor JU Construction, terlihat Hanso menemui Pak Daewon. Pak Daewon memberikan kartu nama dan menyuruh Hanso untuk menyelidiki riwayat Pak Shin. Setelah itu, Pak Daewon langsung pergi dari sana. Kemudian, Hanso kembali ke ruangan tim audit dan memberitahu Yeonseo apa yang diperintahkan oleh Pak Daewon. Setelah itu, Hanso dan Yeonseo pergi menemui asisten manajer Min Yong Cheol. Hanso meminta agar Pak Min untuk memberitahu apa yang terjadi dengan Pak Shin ketika dia menjadi manajer audit di konstruksi Baeon. Kemudian, Pak Min pun menjelaskan dengan keraguan-raguannya jika pada waktu itu ia mendengar Pak Kim menelpon seseorang dan mengatakan untuk menepati janjinya karena istrinya harus diselamatkan. Mendengar itu, Pak Min melaporkan apa yang ia dengar kepada Pak Shin. Setelah mendengar itu, Pak Shin langsung menginterogasi kembali Pak Kim untuk mengakuinya. Tapi Pak Kim terus menutupinya, hingga ia melakukan bundir karena ingin tutup mulut, supaya ia tidak melibatkan Pak Bae dan Wakil Presdir perusahaan konstruksi Baeon. Karena mereka berdua berjanji untuk membiayai tagihan rumah sakit istrinya. Pak Shin tidak bisa memberitahu istrinya bahwa suaminya berkorban demi dirinya. Setelah itu, Hanso dan Yeonseo kembali ke kantornya.
Mereka melihat istri Pak Kim yang sedang demo di depan perusahaan. Hanso pun menanya istrinya, dari siapa dia mendengar bahwa Pak Shin bekerja di perusahaan ini. Yeonseo juga meminta tolong. Jika dia memberitahunya, Yeonseo akan mengatakan kebenarannya. Seketika itu juga, istri Pak Kim menunjukkan kartu nama Pak Jung. Pak Jung mengatakan kalau putrinya juga mengalami kerugian yang serupa. Lalu, setelah mendengar itu, Hanso dan Yeonseo menemui salah satu teman kantornya Bu Jung. Ia meminta tolong untuk mengatakan yang sebenarnya. Temannya Bu Jung pun dibawa untuk diwawancarai oleh Bu Seo. Dia pun bercerita jika sebelumnya Bu Jung pura-pura bundir untuk membalas perbuatan Pak Shin. Temannya hanya menurutinya karena dia dijanjikan uang oleh Bu Jung. Meskipun dia tahu apa yang dia lakukan sekarang adalah salah. Setelah mendengar itu, Bu Seo memastikan kalau semua yang dikatakannya adalah benar. Teman Bu Jung pun mengiyakannya bahwa Bu Jung tidak mau mati dan dirinya merasa sangat bersalah. Kemudian, Bu Seo pun mendatangi Bu Jung yang sedang dirawat dengan mengatakan jika Bu Jung pura-pura overdosis untuk membuat Pak Shin dalam masalah. Tapi melihat temannya masuk, reaksi Bu Jung berbeda dan Bu Jung akan dilaporkan ke polisi karena menjebak dan memfitnah Pak Shin. Bu Seo pun memberikan hasil audit terkait Pak Shin kepada Pak Presdir. Kalau hasil auditnya Pak Shin tidak bersalah, Shin berpindah ke rumah sakit, di mana kakaknya Presdir tengah dirawat, di mana kakaknya mengatakan sesuatu yang artinya kakaknya telah sadar. Hal itu membuat istrinya bahagia dan langsung memberitahukan kabar baik ini kepada Pak Presdir. Malamnya, ada seseorang yang memasuki ruangan kakaknya itu. Entah apa yang dia lakukan, sehingga kakaknya mengalami kejang-kejang. Sehingga keesokan harinya, kakaknya Presdir atau mantan Presdir Huang mati, dan beritanya pun langsung menyebar. Beberapa hari kemudian, Pak Shin menemui seseorang bernama Pak Bang di taman. Pak Bang memberikan Pak Shin laporan riset Arkel Design, Cheo Benjamin Lee, dan Pak Shin pun mulai membacanya. Pak Bang itu menanyakan jika apa yang dipikirkan Pak Shin benar, maka siapa dalang di baliknya. Kemudian Pak Shin menjawabnya, jika dirinya yakin mantan Presdir Huang yang memulainya, dan masalah besarnya adalah perusahaan cangkang itu terus berjalan setelah dia koma, dan dana taktisnya itu terus bertambah. Selain itu, kondisi mantan Presdir Huang membaik sebelum dia tiba-tiba meninggal. Pak Bang itu menanyakan apa yang Pak Shin curigai. Lalu Pak Shin melanjutkan, jika ada seseorang yang menyelundupkan dana taktis dan terus menggelapkan uang. Maksudnya, ada kemungkinan mereka melakukan ini demi menyembunyikan kejahatan mereka. Jadi Pak Shin ingin Pak Bang membantunya untuk bisa mengautopsi mantan Presdir Huang. Pak Bang pun akan membantunya, tapi Pak Shin harus mencari tahu siapa yang mencuri dana taktis ini. Setelah itu, Pak Shin kembali ke ruangannya dan langsung menyuruh anggota tim audit untuk melakukan rapat. Di rapatnya, sebelum Pak Shin memulainya, dia mengatakan jika audit yang sekarang harus dirahasiakan. Hanso pun menanyakan siapa yang akan diauditnya. Lalu Pak Shin menjawabnya jika sekarang akan menangkap tikus yang paling berbahaya, yang sudah lama menggorogoti JU Construction. Kemudian, Pak Shin pun memberikan semua orang informasi tentang Arkel Design. Lalu menjelaskan jika sejak 6 tahun lalu, perusahaan desain arsitektur ini, subkontraktor JU Konstruksi, telah berkolaborasi dengan Arkel pada desain eksterior. Arkel adalah desain di Florida, dan CEO-nya yang terdaftar adalah arsitek bernama Benjamin Lee. Arkel menghasilkan penjualan lebih dari 50 juta dolar selama 6 tahun. Tapi penjualannya berasal dari kontrak dengan JU Construction. Arkel adalah perusahaan cangkang. Mantan Presdir Huang mendirikan perusahaan itu untuk mengumpulkan dana taktis. JU Construction dan perusahaan cangkang ini mempertahankan hubungan bahkan setelah Presdir Huang koma. Seseorang terus menggelapkan dan mengambil dana taktis. Lalu tim audit akan menyelidiki perusahaan bernama Arkel. Kemudian, Pak Shin, Hanso, dan Yeonseo menemui masing-masing dari beberapa perusahaan desain. Tapi dari sana tidak ada bukti sedikit pun. Ternyata tugas Pak Yom berbeda. Dia disuruh pergi ke pemakaman mantan Presdir Huang untuk menjadi mata-mata. Kemudian Hanso melacak IP Benjamin Lee. Tapi semua alamat IP itu berada di Korea, bukan di Amerika. Keesokan harinya, tim audit mengadakan rapat, di mana Bu Oke memberitahukan foto-foto yang ia dapat dari temannya di Florida. Temannya mengatakan kalau kantornya tampak sudah lama tutup, dan mereka mengadakan kompetisi arsitektur menggunakan nama perusahaan Arkel Design. Kemudian, Pak Shin menyuruh Hanso untuk mengumpulkan informasi tentang mahasiswa yang ikut dalam kompetisi.
yang diselenggarakan perusahaan itu di 6-7 tahun terakhir. Juga tugas untuk Bu Oke. Pak Shin ingin memeriksa aliran dana dari departemen yang bekerja dengan Arkle. Rapat pun selesai. Pak Shin meminta Yeon Seo untuk berbicara berdua. Dia mengatakan jika kemungkinan Pak Daewong adalah pemilik asli dari perusahaan Arkle dan dana taktis, yang membuat Yeon Seo terkejut mendengarnya. Lalu Pak Shin melanjutkan, kalau peluangnya 50-50, tapi dari caranya melakukan sesuatu, dia yakin tidak masalah melakukan korupsi demi mencapai tujuannya. Yeon Seo pun masih tidak mempercayainya jika mungkin itu adalah sebuah kesalahpahaman. Dengan tegas, Pak Shin menanyakan apa pendapatnya tentang Pak Daewong. Yeon Seo anggota tim audit atau teman dekatnya. Putuskanlah sebelum datang besok. Kemudian Pak Shin pun pergi ke rumah sakit untuk meminta rekaman CCTV di sana. Tapi menurut penjaga itu, jika semua orang di bangsal Naratama cenderung gelisah, jadi tidak punya kamera pengawas di sana. Apa boleh buat, Pak Shin hanya meminta untuk melihat kamera pengawas dari tempat parkir saja, dan catatan masuk dan keluar kendaraan. Setelah diizinkan, Pak Shin mulai melihat rekaman CCTV, dan melihat ada satu mobil sedang parkir di sana. Selanjutnya, Pak Shin menemui Pak Bang, dan memperlihatkan rekaman CCTV itu kepadanya, yang mana di rekaman CCTV itu terlihat Daewong yang memasuki rumah sakit. Melihat itu, Pak Bang tidak mempercayainya, karena meski Daewong sedikit kasar, dia tidak mungkin melakukan itu terhadap kakaknya. Jadi dia meminta bukti yang lebih kuat. Kemudian malamnya, Bu Oke mendapatkan informasi dari temannya, yang langsung disampaikan kepada Pak Shin. Jika Arkle Design akan tutup bisnisnya hari ini. Selain itu, Bu Oke memeriksa laporan keuangan bisnis Arkle Design, bagian subkontraktor dan pengadaan. Baru-baru ini mengumumkan ulasan semua subkontraktor, itu termasuk Arkle. Anggaran yang dialokasikan untuk Arkle dibatalkan. Itu instruksi pertama yang diberikan oleh direktur baru. Keesokan harinya, Hanso berhasil menemukan nama Korea Benjamin Lee dan detail pribadinya, yang langsung diserahkan kepada Pak Shin. Hanso juga menjelaskan jika dia ada di antara daftar orang yang ikut serta dalam kompetisi JU Construction. Nama Koreanya adalah Lee Byung Seok, dan dia punya gelar sarjana dari Amerika Serikat. Tapi nomor telepon dan alamat yang terdaftar sudah tidak berlaku lagi. Dia meninggalkan nomor pamannya sebagai kontak darurat. Mendengar itu semua, Pak Shin langsung meminta resume Direktur Chae. Bu Oke pun langsung memberikan resume tersebut. Setelah melihatnya, Pak Shin meminta daftar perjalanan bisnis yang dilakukan staf kantor New York kepada Bu Oke. Juga meminta Hanso untuk terus menghubungi pamannya. Lalu Pak Shin menatap Pak Yeom, yang mana Pak Yeom hanya mengangkat jempolnya saja, dan langsung pergi. Kemudian Pak Shin meminta Yeon Seo mencari tahu soal direktur subkontraktor dan pengadaan Chae Jong Woo. Ketika sedang bersantai, Hanso tiba-tiba menerima panggilan dari nomor baru, di mana itu adalah pamannya Benjamin. Dia memberitahukan jika Benjamin tidak berada di Korea. Seketika itu juga, Hanso langsung melaporkannya kepada Pak Shin jika Benjamin Lee tinggal di Amerika bersama orang tuanya dan tidak ada di Korea selama 5 tahun terakhir. Hanso sudah memeriksa dengan imigrasi. Lalu siapa yang mengirim cetak biru? Pak Shin menjawabnya, mungkin Benjamin meminjamkan namanya. Orang yang bertukar surel dan menerima uang dari JO Construction pasti pemilik asli Arkle Design. Ketika mereka sedang mengobrol, Yeon Seo datang membawa laporan tentang Direktur Chae. Jika sebelumnya ia bekerja di pabrik Yuleong. Sembari memberikan laporan itu kepada Pak Shin, Yeon Seo kembali menjelaskan jika area utama bisnis pabrik Yuleong adalah gedung modular. Pada awal tahun ini, itu ditunjuk sebagai bisnis strategi masa depan kita dan menerima banyak investasi. Tapi Yeon Seo menyadari ada yang aneh. Peraturan gedung modular belum diselesaikan. Baru-baru ini, dana penelitian dan pengembangan tumbuh. Mendengar penjelasan itu, Pak Shin mengatakan jika ini bisa menjadi cara untuk membuat dana taktis baru. Kemudian Yeon Seo kembali melanjutkan, orang yang memimpin proyek ini di pabrik Yuleong adalah Pak Chae, dan mereka mengatakan Pak Chae salah satu anak buah Pak Daewong. Malam pun poek, terlihat Pak Shin sedang memata-matai Direktur Chae, di mana Direktur Chae menemui seseorang di bawah jembatan. Keesokan harinya, Bu Oke memberikan Pak Shin laporan tentang perjalanan bisnis milik Pak Chae. Kemudian Pak Shin menemukan riwayat jika Pak Chae bertemu dengan Arkle Design untuk memperkuat hubungan. Kemudian Pak Shin menemui Pak Chae di kantornya. Pak Shin memintanya untuk wawancara sebentar. Seperti biasa, Pak Shin mewawancarainya dengan menyudutkannya dengan bukti-bukti yang ada. Sampai di mana Pak Shin memberikan dua pilihan. Pertama, dituduh membuat dana taktis ilegal sendirian
diberhentikan, dan dituntut secara pidana. Kedua, akui siapa pemilik sebenarnya dan mendapatkan kelonggaran. Melihatnya diam saja, Pak Shin memberikan waktu sampai malam hari. Kemudian, setelah Pak Shin pergi, Pak Chae menelpon seseorang dan berkata jika tim audit memergokinya. Sesaat sebelumnya, Pak Shin memerintahkan Han So dan Yeon Seo untuk membuntuti seseorang. Yeon Seo membuntuti Pak Daewon, sedangkan Han So membuntuti Pak Presdir, sedangkan dirinya membuntuti Pak Chae. Dan sekarang Pak Shin sedang membuntuti Pak Chae dengan mobilnya. Sampai di mana Pak Chae memasuki gedung yang tidak terpakai dan Pak Shin mulai mengikutinya. Di dalam gedungnya, Pak Shin mencarinya, tapi saat menemukan Pak Chae sedang terdunduk pingsan. Dan ketika mau membangunkannya, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dengan alat setrum dan pingsan. Lalu orang itu mengikat Pak Shin di tiang, membakar gedungnya, dan pergi. Lalu ketika orang itu akan pergi, Pak Shin sadar dan bisa melihat seseorang itu, yang ternyata dia adalah Pak Presdir. Setelah kepergian Pak Presdir, tiba-tiba Daewon datang untuk menyelamatkan mereka berdua dan membawanya ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, Han So dan Yeon Seo datang dan menanyakan kabar Pak Shin. Begitupun dengan Daewon sendiri. Lalu Han So pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Daewon menjelaskannya jika sebelumnya dia diberitahu oleh Pak Yang tentang dana taktis. Begitu menyadarinya ada yang aneh, dia langsung pergi ke rumah duka. Tapi sesampainya di sana, Daewon melihat mobil Pak Presdir keluar dari rumah duka. Kemudian Daewon pun mengikutinya. Tapi di tengah jalan, ia kehilangan jejaknya. Lalu ia melihat sesuatu yang berasap dan langsung pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, Daewon melihat gedung yang sudah terbakar dan dia mencoba untuk menyelamatkan mereka. Begitulah yang terjadi. Sesaat kemudian, Pak Shin pun keluar. Padahal dia sudah dilarang untuk bergerak, tapi Pak Shin tetap memaksa. Hingga Daewon menyuruh perawat itu untuk pergi. Selepas kepergian perawatnya, Pak Shin mengatakan kalau dia harus menghentikan kremasinya. Jika tidak, bukti pembunuhannya akan hilang. Mereka pun langsung pergi menuju rumah duka, di mana kremasinya akan dilakukan. Sesampainya di sana, Pak Shin menghadang mobil yang akan pergi mengkremasi. Melihat Pak Shin yang masih hidup, Pak Presdir sedikit cemas. Kemudian, Pak Shin meminta kremasi ini dihentikan dan dilakukan autopsi, karena mantan Presdir Hwang telah dibunuh. Mendengar harus diautopsi, Pak Presdir langsung memarahinya. Tapi istrinya mantan Presdir Hwang langsung menghentikannya. Dan dia ingin tahu siapa yang membunuh suaminya. Kemudian Pak Shin memberitahunya dengan menatap Daewon. Mendengar itu, istrinya sangat marah dan ingin melakukan autopsi terhadap jasad suaminya. Ternyata sebelum kepergian mereka di rumah sakit, Pak Shin membuat rencana agar jasadnya bisa diautopsi. Dia membuat rencana dengan menuduh Daewon sebagai pelakunya. Sebenarnya di sini Pak Shin sudah mengetahuinya siapa pembunuh yang sebenarnya. Setelah pernyataan itu, mereka semua kembali ke kantor. Di ruangannya, Daewon sedang berbicara dengan Yeon Seo. Daewon menyuruh Yeon Seo untuk mundur dari kasus ini, karena kasus ini berbahaya. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Daewon. Shin berpindah ke Pak Shin, yang sedang berada di ruangan tim audit. Ketika mereka akan menyelidiki sesuatu, datang orang-orang suruhan Pak Presdir, yang menyuruhnya Pak Shin untuk pindah ke tim pendukung bisnis. Mendengar itu, Pak Shin langsung memberikan perintah kepada Han So dan Yeon Seo untuk pergi ke tim pengadaan subkontraktor dan mengamankan datanya. Tapi setibanya di sana, Han So dan Yeon Seo tidak menemukan apapun, karena semua telah diambil oleh Pak Presdir. Di ruangan tim pendukung, Han So memberitahukan Pak Shin jika mereka tidak bisa mengamankan data satupun. Begitupun dengan Yeon Seo yang menanyakan apa rencana selanjutnya. Pak Shin pun memerintahkan Han So untuk menemui istrinya Pak Chae untuk memberikan sesuatu. Keesokan harinya, di ruangan yang sama, Han So melaporkan kepada Pak Shin jika ia telah mengantarnya sesuai instruksinya. Tapi dia belum menemukan buku besarnya. Pak Shin pun mengatakan bahwa Direktur Chae satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan. Tapi Yeon Seo datang dengan tergesa-gesa. Dia memberitahukan kabar jika Pak Chae meninggal dunia. Mendengar itu, Pak Shin langsung menyuruh mereka berdua untuk bergerak, di mana Yeon Seo mengambil sesuatu dari istrinya Pak Chae dan kembali ke ruangan tim sebelumnya. Ternyata mereka telah mengambil data melalui istrinya Pak Chae. Rapat umum JU Construction pun tiba, di mana di ruangan rapat itu terlihat para dewan dan pemegang saham berkumpul. Pak Yam sebagai pembawa acara mempersilahkan Pak Presdir untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian Pak Presdir pun maju dan membicarakan tentang Daewon yang sudah membunuh kakaknya sendiri.
sehingga saham perusahaannya anjlok. Oleh karena itu, Pak Presiden mengusulkan untuk pemecatan Daewoo. Kemudian, Pak Presiden menyuruh Pak Yeom untuk menutup rapatnya. Tapi Pak Yeom harap-harap cemas, karena Pak Shin belum juga datang. Ketika mereka semua akan bubar, tiba-tiba Daewoo datang dan mengatakan jika semua ini belum selesai. Kemudian Pak Shin, Hanso, dan Yeonseo juga datang. Dia langsung berdiri di hadapan mereka semua untuk mengungkapkan kebenarannya. Dari Pak Presiden yang menggunakan dana taktis, lalu menyuap Menteri Pertahanan, hingga bukti dia melakukan pembunuhan. Tapi Pak Presiden masih mengelaknya, sampai akhirnya seseorang yang pernah dia bunuh datang dan mengejutkan semua orang. Orang itu adalah Pak Chae. Pak Chae memalsukan kematiannya demi menjebak Pak Presdir. Hingga terakhir, Pak Shin mengungkapkan kebenaran atas terbunuhnya kakaknya sendiri, yaitu Pak Presdir yang membunuhnya. Melihat semua bukti-bukti itu, Pak Presdir hanya terdiam lemas. Kemudian, setelah semua orang bubar, Pak Shin menghampiri Pak Presdir, yang hanya dia mematung. Dia menanyakan apa alasannya Pak Presdir merekrut Pak Shin. Padahal waktu perekrutan, Pak Shin pernah berkata jika dirinya bisa saja mengaudit Presdir sendiri. Dan kebenaran pun terungkap, Pak Shin berhasil menangkap tikus besar di JU Construction. Kemudian, setelah berhasil menyelesaikan misinya, Pak Shin pun mengundurkan diri. Meskipun Pak Daewoo menahannya, Pak Shin tetap teguh dengan pendiriannya. Malam harinya, tim audit berkumpul untuk minum-minum. Tapi suasananya menjadi muram ketika Pak Shin mengatakan jika dirinya akan mengundurkan diri dari perusahaan. Saat itu juga, Pak Yeom langsung mencairkan suasananya dan minum bersama. Setelah selesai minum, Pak Shin pulang, tapi malah diikuti Hanso. Hanso berkata jika dirinya hanya ingin mengantar Pak Shin ke mobil untuk terakhir kalinya. Tapi Pak Shin menjawab pertanyaan Hanso sebelumnya. Kenapa Pak Shin mempertaruhkan nyawa demi audit? Dahulu, ketika Pak Shin masih muda, dia melihat di depannya seseorang yang melakukan korupsi untuk pembangunan. Lalu ayahnya yang seorang pegawai bangunan mati karena tertimpa reruntuhan saat bekerja. Dan saat itulah Pak Shin sadar bahwa audit melibatkan nyawa manusia. Di akhir cerita, Pak Shin sedang memandangi lautan. Tiba-tiba ada seseorang datang dan menawarinya untuk menangkap tikus yang besar yang ada di pemerintahan. Dan selesai. Jadi bagaimana menurut kalian tentang drama ini? Silahkan kalian nilai sendiri. Oke? Bye-bye.